Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Silahkan untuk berdoa masing-masing. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama Ibu Husnul Khotimah. Di sini Ibu yang akan menjelaskan materi pada video kali ini. Apakah kalian sudah siap untuk belajar pada hari ini? Silahkan kalian persiapkan alat tulis kalian. Pada video sebelumnya kita sudah belajar dua subbab dari bab lingkaran, yaitu yang pertama mengenai persamaan lingkaran, kemudian yang kedua mengenai posisi suatu titik terhadap lingkaran. Nah, pada kali ini kita akan belajar subbab terakhir dari bab lingkaran, yaitu mengenai garis singgung persekutuan dua lingkaran. Materi yang akan kita pelajari pada kali ini ternyata sangat berhubungan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Coba kalian perhatikan orang yang sedang mengendarai sepeda. Nah, kalian perhatikan bahwa kedua gir sepeda tersebut berbentuk lingkaran, yang mana dihubungkan oleh rantai agar pada saat pedal sepeda dikayu, maka sepeda dapat bergerak ke depan. Nah, jika kalian lihat dan kalian perhatikan bahwa rantai tersebut hanya menyentuh di bagian luar gir saja. Dalam matematika itu disebut dengan garis yang menyinggung lingkaran. Nah, inilah salah satu ilustrasi manfaat atau peran kita mempelajari materi pada video kita kali ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mengingat kembali mengenai teorema Pythagoras. Teorema ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Nah, jika kalian lihat bahwa siku-siku tersebut ditandai dengan adanya tanda kotak pada segitiga. Nah, pada segitiga siku-siku terdapat sisi miring dan dua sisi siku-siku. Lalu, apa sih sebenarnya bunyi dari teorema Pythagoras? Nah, isi dari teorema Pythagoras adalah pada setiap segitiga siku-siku berlaku jumlah kuadrat sisi siku-siku sama dengan kuadrat sisi terpanjangnya. Nah, di sini sisi terpanjang yang dimaksud adalah sisi miringnya. Maka jika kita punya segitiga siku-siku, lalu siku-sikunya yaitu ada di A dan sisi B, kemudian sisi miringnya yaitu adalah sisi C. Maka berdasarkan dalil teorema Pythagoras, sisi siku-sikunya kuadrat dan dijumlahkan sama dengan sisi miringnya. Sehingga A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Atau C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jika kita ingin mencari A kuadratnya, maka A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Lalu jika kita ingin mencari B kuadratnya, maka B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Tujuan pembelajaran pada video kali ini terdapat 3. Setelah kalian menonton video ini, kalian diharapkan yang pertama, mampu menentukan panjang garis singgung persekutuan luar lingkaran. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan mampu menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam lingkaran. Kemudian yang ketiga, kalian diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan dua lingkaran. Nah, silahkan kalian simak baik-baik paparan materi berikut. Garis singgung lingkaran. Sebelum kita masuk ke materi inti, kalian harus pahami dulu apa itu yang dimaksud dengan garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran adalah garis yang menyentuh lingkaran tepat di satu titik saja. Contohnya seperti ini, terdapat sebuah lingkaran, kemudian garisnya ini menyentuh lingkaran tepat di satu titik saja, yaitu di sini. Kemudian contohnya juga seperti ini dan seperti ini. Nah, ini merupakan contoh dari garis singgung lingkaran. Kemudian kalian lihat jika terdapat sebuah lingkaran dan garisnya seperti ini. Nah, menurut kalian apakah ini termasuk garis singgung lingkaran? Nah, ini bukan garis singgung lingkaran ya, karena garis ini menyentuh
di bagian sini dan di sini, atau memotong di bagian sini dan di sini. Lebih tepatnya, ini dinamakan dengan garis yang memotong lingkaran. Jadi ini bukan contoh dari garis singgung lingkaran ya. Kemudian, jika terdapat sebuah lingkaran seperti ini dan garisnya seperti ini, nah apakah ini termasuk garis singgung lingkaran? Nah, ini juga bukan garis singgung lingkaran ya, karena garis ini berada di luar lingkaran, bahkan tidak menyentuh lingkarannya. Jadi, kedua contoh ini bukan dari garis singgung lingkaran. Selanjutnya, kita masuk ke materi garis singgung persekutuan dua lingkaran. Garis singgung persekutuan dua lingkaran adalah garis yang menyinggung dua lingkaran secara sekaligus. Nah, tadi sebelumnya kalian sudah mengetahui mengenai garis singgung lingkaran, yaitu garis yang menyinggung lingkaran tepat di satu titik saja. Kemudian di sini terdapat kata persekutuan. Persekutuan artinya secara bersama-sama atau secara sekaligus, maka garis singgung persekutuan dua lingkaran adalah garis yang menyentuh lingkaran tepat di satu titik saja secara bersama-sama terhadap dua buah lingkaran. Nah, kalian lihat terdapat dua buah lingkaran. Nah, menurut kalian, dari dua buah lingkaran ini, di manakah letak garis singgungnya? Nah, jadi jika terdapat dua buah lingkaran, terdapat dua kemungkinan garis singgungnya, yaitu di bagian atas dan bawah. Nah, garis ini menyentuh di bagian luar lingkarannya. Biasanya kita sebut dengan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Kemudian kemungkinan yang kedua, nah garis ini menyinggung di sini dan di sini. Nah, jika kalian lihat, garis ini menyinggung di bagian dalam lingkarannya. Biasanya kita sebut dengan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Nah, semoga bisa kalian pahami ya, dan bisa membedakan mengenai garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam. Jadi dalam materi garis singgung persekutuan dua lingkaran itu terdapat dua garis singgung, yaitu garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam. Sekarang kita lanjut ke garis singgung persekutuan luar atau kita singkat dengan GSPL. Nah, andaikan di sini terdapat dua buah lingkaran, kemudian GSPL-nya tadi adalah di bagian atas dan di bagian bawah atau di bagian luar lingkarannya. Kemudian, tadi pada awal video kalian sudah melihat ilustrasinya mengenai gear dan rantai sepeda. Nah, gambar ini menyerupai gear dan rantai sepeda tersebut, yaitu gearnya adalah lingkarannya dan rantainya ini merupakan GSPL-nya. Lalu, bagaimana jika kita ingin mencari panjang dari garis singgung persekutuan luar lingkarannya? Nah, silahkan kalian simak. Andaikan terdapat sebuah lingkaran besar dan sebuah lingkaran kecil, kemudian pada lingkaran besar terdapat pusat lingkaran, kita namakan dengan pusat A, dan pada lingkaran kecil kita misalkan dengan pusat B. Kemudian dari titik A ke titik B, ini adalah jarak antara kedua pusat, kita simbolkan dengan huruf P kecil atau pusat, jarak kedua pusat. Kemudian dari B ke C adalah jari-jari lingkarannya, kita simbolkan dengan huruf R. Kemudian dari titik A ke D merupakan jari-jari lingkarannya, atau kita simbolkan dengan huruf R besar. Nah, jika kalian lihat, pada lingkaran besar, jari-jarinya kita misalkan dengan huruf R besar. Kemudian pada lingkaran kecil, jari-jarinya kita misalkan dengan huruf R kecil. Kemudian dari titik C ke D merupakan GSPL-nya ya, atau kita simbolkan dengan huruf L kecil. Kemudian selanjutnya, sifat dari garis singgung terhadap jari-jari adalah saling tegak lurus atau bersudut siku-siku. Kemudian kita tarik dari titik B yang sejajar dengan garis CD. Seperti ini. Kemudian dari B ke E, kita misalkan di sini adalah E, kemudian di sini juga terdapat siku-siku. Nah, karena sejajar, maka kalian lihat tadi CD ini sejajar dengan BE, maka CD itu sama dengan BE. Kemudian juga BC, yaitu ini, sama dengan DE.
Nah, selanjutnya, karena kita ingin mencari panjang dari CD, yaitu L kecil, maka dapat kita manfaatkan panjang garis B ke E. Karena dari sini terbentuk sebuah segitiga siku-siku, yaitu segitiga AEB. Siku-sikunya adalah di E, kemudian sisi miringnya adalah AB. Nah, jadi kita dapat gunakan ini, yaitu panjang BE-nya, karena tadi BE sama dengan CD. Nah, jadi panjang ininya BE. Kemudian kita dapat gunakan teorema Pythagoras, karena ini sebuah segitiga siku-siku ya, yaitu bunyinya adalah BE kuadrat yang ini kita cari sama dengan panjang AB kuadrat dikurang AE kuadrat. Nah, selanjutnya BE kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang AE. Kalian lihat panjang AE ini adalah panjang dari AD, yaitu AD itu kurang dari DE, yaitu jadi AE ini sama dengan AD itu kurang DE. Maka DE ini tidak kita ketahui. AD tadi adalah R besar, kemudian DE ini karena DE tadi sejajar dengan BC, jadi panjang DE ini adalah R kecil. Jadi AD adalah R besar dan DE adalah R kecilnya. Kemudian AB adalah P kecilnya. Kemudian BE ini tadi sama dengan CD, maka ini kita simbolkan dengan huruf L kecil. Sehingga panjang dari garis singgung persekutuan luarnya dapat kita cari, yaitu menggunakan rumus L kecil sama dengan akar P kuadrat dikurang R besar dikurang R kecil dikuadratkan. Kemudian kita lanjut ke contoh 1 ya. Diketahui dua buah lingkaran memiliki jari-jari 8 cm dan 2 cm. Jarak pusat kedua lingkaran tersebut adalah 10 cm. Tentukan panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut. Nah, di sini kita jawab, diketahui R besarnya adalah 8 cm. Yaitu berarti karena 8 cm ini lebih besar dari 2 cm, maka 8 cm merupakan jari-jari pada lingkaran yang besar. Kemudian R kecilnya adalah 2 cm, yaitu jari-jari pada lingkaran yang kecil. Selanjutnya, jarak pusat kedua lingkaran, yaitu kita simbolkan dengan huruf P, adalah 10 cm. Yaitu dari sini ke sini adalah 10 cm. Maka yang ingin kita cari adalah panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkarannya, yaitu adalah garis ini atau L kecil berapa ya. Nah, kita dapat gunakan rumus panjang garis singgung persekutuan luarnya, yaitu kita substitusi, P-nya adalah 10, R besarnya adalah 8 dan R kecilnya adalah 2, seperti ini. Kemudian 10 kuadrat adalah 10 kali 10, yaitu 100. Kemudian 8 dikurang 2 adalah 6, sehingga 6 kuadrat adalah 36. Kemudian 100 dikurang 36 adalah 64. Maka akar dari 64 adalah 8. Nah, kita dapatkan L-nya adalah 8. Jadi, panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut adalah 8 cm. Kemudian kita lanjut ke garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran, atau kita singkat dengan GSPD. Andaikan terdapat sebuah lingkaran ini dan ini, kemudian GSPD-nya adalah ini dan ini. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari di bidang astronomi, ilustrasi ini mirip dengan gerhana bulan. Nah, seperti ini, yaitu ini dan ini, yaitu cahaya dari matahari ke bumi, seperti ini ya. Selanjutnya, untuk mencari panjang dari garis singgung persekutuan dalam, yaitu di sini terdapat titik pusatnya adalah titik A dan sini adalah titik B. Kemudian dari titik A ke B adalah jarak antara kedua pusatnya, kita simbolkan dengan huruf P kecil. Kemudian dari B ke C adalah jari-jarinya, kita simbolkan dengan huruf R kecil. Dan dari A ke D ini adalah jari-jari pada lingkaran besar, kita simbolkan dengan huruf R besar. Kemudian dari C ke D adalah GSPD-nya, atau kita simbolkan dengan huruf D kecil. Nah, di sini sifat dari garis singgung terhadap jari-jari adalah saling tegak lurus.
atau siku-siku. Kemudian kita tarik garis dari titik B yang sejajar dengan CD, maka seperti ini. Nah, kemudian di sini adalah BC-nya, yaitu ini D ke E. Kemudian di sini juga siku-siku ya. Maka karena sejajar, yaitu antara CD dengan BE, maka CD dengan BE ini sama dengan atau panjangnya sama. Kemudian dari B ke C ini juga sama dengan DE. Nah, kalian lihat di sini terbentuk sebuah segitiga siku-siku A, E, B yang siku-sikunya di E. Jika kita pisahkan seperti ini gambarnya, siku-sikunya di E, kemudian sisi miringnya yaitu adalah AB. Kemudian yang ingin kita cari tadi adalah panjang dari garis singgung persekutuan dalamnya atau panjang dari CD. Nah, karena CD ini sama dengan BE, nah maka dapat kita gunakan garis segitiga siku-siku ini yaitu BE. Sehingga untuk mencari panjang dari BE dapat kita gunakan teorema Pitagoras, yaitu BE kuadrat sama dengan panjang AB kuadrat dikurang AE kuadrat. Maka AE itu adalah, kalian lihat di sini panjang AE itu panjang AD ditambah panjang dari DE. Nah, kalian lihat di sini DE, karena tadi sejajar, DE ini sama dengan BC. Maka panjang BC ini adalah R kecil. Sehingga panjang AE adalah AD ditambah DE, yaitu R besar ditambah R kecil. Seperti ini. Kemudian BE-nya tadi adalah D kecilnya, yaitu GSPD-nya BE. Kemudian AB-nya adalah jarak kedua pusatnya, yaitu P kecil. Kemudian R besar ditambah R kecil dikuadratkan. Jadi panjang dari garis singgung persekutuan dalam dapat kita cari menggunakan rumus D kecil sama dengan akar P kuadrat dikurang R besar ditambah R kecil dikuadratkan. Nah, perbedaan dari rumus garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam itu terletak pada operasi hitungnya saja, yaitu pada GSPL tadi R besarnya itu dikurangi R kecil, kemudian pada GSPD R besarnya dijumlahkan dengan R kecilnya. Jadi itu perbedaannya ya. Nah, kita lanjut ke latihan soal. Yang pertama, diketahui dua buah lingkaran memiliki jari-jari 5 cm dan 3 cm. Jarak pusat kedua lingkaran tersebut adalah 17 cm. Tentukan panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut. Jadi di sini ketahui R besarnya yaitu adalah 5, yaitu jari-jari pada lingkaran besar. Kemudian R kecilnya adalah 3 cm, yaitu jari-jari pada lingkaran kecil. Kemudian P-nya adalah 17, yaitu jarak kedua pusat. Kemudian yang dicari adalah GSPD-nya atau D kecilnya berapa ya. Nah, kita jawab menggunakan rumus GSPD, yaitu P-nya yaitu kita substitusi 17 atau kita ganti dengan 17, R besarnya adalah 5 dan R kecilnya adalah 3. Kemudian 5 ditambah 3 adalah 8, sehingga 17 kuadrat dikurang 8 kuadrat. 17 kuadrat adalah 17 dikali 17 yaitu 289, kemudian 8 kuadrat atau 8 dikali 8 adalah 64. Kemudian 289 dikurang 64 adalah 225. Maka akar dari 225 adalah 15. Jadi GSPD ini adalah 15 atau panjang ini 15. Nah, jadi panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut adalah 15 cm. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Dian memiliki sebuah sepeda. Pada sepeda Dian memiliki dua buah gear yang berbentuk lingkaran. Panjang rantai sepeda yang menyinggung masing-masing gear yaitu 24 cm. Dan jarak antara titik pusat keduanya yaitu adalah 26 cm. Pada gear yang berukuran besar memiliki jari-jari 13 cm. Maka berapa panjang jari-jari gear yang berukuran kecil? Nah, ilustrasinya seperti ini. Nah, tadi kalian lihat di sini panjang rantai sepedanya yaitu menyinggung masing-masing gear adalah 24 cm. Jadi GSPL-nya atau rantainya ini adalah 24 cm. Kemudian
jarak antara kedua pusat gear ini adalah 26 cm. Selanjutnya, pada gear yang berukuran besar, jari-jarinya adalah 13 cm. Nah, yang ingin ditanyakan adalah berapa panjang dari gear yang berukuran kecil. Nah, yang dicari adalah jari-jari pada gear yang berukuran kecil. Kita jawab. Tadi diketahui berarti karena 24 ini adalah GSPL-nya, maka L kecil sama dengan 24. Kemudian P-nya adalah 26, yaitu jarak kedua pusatnya. Kemudian jari-jari pada lingkaran besar atau gear besar adalah 13 cm. Nah, maka yang kita cari adalah panjang dari gear yang berukuran kecil, yaitu jari-jari yang berukuran kecil adalah R kecilnya ya. Maka yang kita cari adalah R kecilnya. Nah, tinggal kita substitusi, L-nya adalah 24, P-nya adalah 26, dan R besarnya adalah 13. Maka R kecilnya yang ingin kita cari. Kemudian, nah karena di sini akar, maka di sini menjadi 24 kuadrat. Kemudian 24 kuadrat adalah 576, kemudian 26 kuadrat adalah 676. Kemudian di sini kalian lihat 13 dikurang R kuadrat, kita pindah ruas ke sini menjadi positif karena di sini negatif. Kemudian 676 dikurang di sini positif, kita pindah ruas menjadi negatif 576. Kemudian selanjutnya 676 dikurang 576 adalah 100. Maka 3 dikurang R sini kuadrat, maka di sini menjadi akar 100. Akar 100 adalah 10. Kemudian negatif R sama dengan 10 dikurang 13, yaitu sama dengan negatif 3. Nah, karena di sini yaitu R-nya negatif, maka kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1, menjadi R sama dengan 3. Nah, jadi panjang jari-jari gear yang berukuran kecil adalah 3 cm. Nah, bagaimana? Semoga bisa kalian pahami ya mengenai garis singgung persekutuan dua lingkaran. Nah, bagaimana penjelasan materi tadi? Semoga bisa kalian pahami ya. Sekarang Ibu akan menyampaikan kesimpulan materi pada video kali ini. Yang pertama, rumus garis singgung persekutuan luar lingkaran atau kita singkat GSPL adalah L kecil sama dengan akar P kuadrat dikurang R besar dikurang R kecil dikuadratkan. Dan rumus untuk garis singgung persekutuan dalam lingkaran atau kita singkat GSPD adalah D kecil sama dengan akar P kuadrat dikurang R besar ditambah R kecil. Nah, Ibu perjelas kembali bahwa perbedaan dari kedua rumus tersebut hanya terletak pada operasinya saja, yaitu pada GSPL R besarnya dikurangi dengan R kecil, dan pada GSPD R besarnya ditambah atau dijumlahkan dengan R kecil. Nah, itu perbedaan kedua rumus tersebut ya. Sekarang kita lanjut ke latihan soal. Di sini terdapat 3 soal latihan yang harus kalian kerjakan. Soal yang pertama yaitu diketahui dua buah lingkaran memiliki jari-jari 22 cm dan 6 cm. Jarak pusat kedua lingkaran tersebut adalah 20 cm. Tentukan panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut. Kemudian soal nomor 2, diketahui dua buah lingkaran memiliki jari-jari 6 cm dan 4 cm. Jarak kedua pusat kedua lingkaran tersebut adalah 26 cm. Tentukan panjang garis singgung persekutuan dalam lingkaran tersebut. Kemudian soal nomor 3 yaitu murid-murid kelas 6 di SDN Inti Sungai Niai 11 membuat alat peraga tentang proses terjadinya gerhana matahari. Pada saat gerhana terdapat sinar garis dari matahari ke bumi. Nah, untuk membuat satu sinar garis itu yang menyinggung matahari dan bumi tersebut, mereka menggunakan pita sepanjang 16 cm. Dan jarak antara titik pusat keduanya adalah 20 cm. Pada alat peraga tersebut, panjang jari-jari bumi adalah 3 cm. Silahkan kalian tentukan berapa panjang jari-jari matahari pada alat peraga tersebut. Nah, sampai di sini saja pertemuan kita pada bab lingkaran. Silahkan kalian pelajari materi pada bab selanjutnya. Terima kasih atas perhatian kalian karena telah menonton video ini. Semoga kalian tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.